Bayangin kamu lagi ada di pesisir Aceh sekitar abad ke-13. Kapal-kapal dagang dari berbagai negara hilir mudik, membawa rempah, kain, dan budaya baru. Disinilah sebuah kerajaan penting mulai lahir. Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Nusantara. Awalnya, wilayah ini dipimpin oleh seorang tokoh bernama Meora Siluk. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan punya keinginan kuat untuk memajukan daerahnya. Tapi saat itu, pengaruh Islam belum begitu besar di wilayah ini. Perubahan mulai terjadi ketika para pedagang dari Arab dan Gujarat datang. Mereka bukan cuma berdagang, tapi juga membawa ajaran Islam. Yang menarik, mereka menyebarkan Islam dengan cara damai, lewat sikap jujur, adil, dan hubungan baik dengan masyarakat setempat. Meora Siluk pun tertarik. Ia melihat bahwa ajaran Islam membawa nilai-nilai yang baik untuk kehidupan masyarakatnya. Setelah mempelajari lebih dalam, akhirnya ia memutuskan untuk memeluk Islam. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Sultan Malik Al-Saleh. Dari sinilah Kesultanan Samudra Pasai resmi berdiri sebagai kerajaan Islam. Keputusan ini bukan cuma mengubah kepemimpinannya, tetapi juga membawa perubahan besar bagi masyarakatnya. Perlahan, rakyat mulai mengikuti jejak rajanya dan memeluk Islam. Letak Samudra Pasai yang strategis di jalur perdagangan membuat kerajaan ini berkembang pesat. Banyak pedagang dari Arab, India, bahkan Cina datang dan singgah. Pasai pun menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam di Nusantara. Bukan cuma soal ekonomi, Samudra Pasai juga berkembang dalam bidang budaya dan pendidikan Islam. Para ulama berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam, baik kepada masyarakat lokal maupun ke daerah lain di Indonesia. Kesultanan ini juga meninggalkan berbagai bukti sejarah yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Salah satunya makam Sultan Malik Al-Saleh, yang menunjukkan kuatnya pengaruh Islam pada masa itu. Makam yang terletak di Aceh Utara ini memiliki batu nisan bertuliskan huruf Arab dengan gaya yang mirip dengan batu nisan dari wilayah Gujarat, India. Kesamaan ini mendukung adanya teori Gujarat, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat. Dari tulisan pada makam tersebut juga diketahui bahwa Sultan Malik Al-Saleh wafat pada tahun 1297 Masehi, menandakan bahwa pada masa itu Islam sudah berkembang pesat di Samudra Pasai. Selain makam, peninggalan lain yang menunjukkan kemajuan kerajaan ini adalah penggunaan mata uang emas berupa dirham sebagai alat tukar dalam perdagangan. Dari semua itu, kita bisa melihat bahwa Kesultanan Samudra Pasai bukan sekedar kerajaan biasa. Ia adalah titik awal berkembangnya Islam di Indonesia, yang kemudian menyebar ke berbagai daerah lainnya. Keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang cukup panjang. Setelah mencapai masa kejayaan sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara, kekuatan Samudra Pasai mulai melemah akibat berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar. Dari dalam, terjadi konflik perebutan kekuasaan di antara para penerus kerajaan. Pergantian pemimpin yang tidak stabil membuat pemerintahan menjadi lemah dan kurang terorganisir. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kepercayaan para pedagang yang sebelumnya menjadikan Pasai sebagai pusat perdagangan utama. Dari luar, Samudra Pasai juga menghadapi tekanan dari bangsa asing. Salah satu peristiwa penting adalah ketika bangsa Portugis berhasil melebut wilayah Malaka pada tahun 1511. Kejatuhan Malaka ini berdampak besar, karena jalur perdagangan mulai beralih dan tidak lagi terpusat di Samudra Pasai. Selain itu, Portugis juga sempat menyerang dan menguasai wilayah Samudra Pasai pada tahun 1521. Hal ini semakin memperlemah kondisi kerajaan yang sebelumnya sudah tidak stabil. Kekuasaan asing membuat aktivitas perdagangan terganggu, dan pengaruh Samudra Pasai pun semakin turun.
Pada akhirnya, Kesultanan Samudra Pasai benar-benar kehilangan kekuasaannya setelah wilayahnya dikuasai oleh Kesultanan Aceh pada sekitar tahun 1524. Di bawah kekuasaan baru ini, Samudra Pasai tidak lagi berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Jadi, kalau kita bicara tentang sejarah Islam di Nusantara, Samudra Pasai adalah salah satu bagian paling penting yang tidak bisa dilewatkan.